Halo Sobat Bray EV. Di video kita sebelumnya itu kita sudah membahas tentang Electrum H3. Sekarang keluar lagi untuk mass product ke konsumen itu Electrum H3i. Mau tahu perbedaan seperti apa? Tonton terus ya. Electrum H3i ini pertama kali diluncurkan pada 30 Oktober 2024 bertepatan dengan pembukaan ajang Indonesia Motorcycle Show IMOS 2024 yang berlangsung dari 30 Oktober hingga 3 November 2024 di ISBSD. Perbedaan H3 dan H3i. Untuk H3 palang 6 berwarna hitam. Untuk joknya ditujukan untuk penggunaan oleh mitra pengemudi ojek online. Memiliki jok yang dirancang dengan fokus pada daya tahan untuk pemakaian intensif sehari-hari. Sedangkan bannya menggunakan merek Maxxis, tubeless 90/90, velg 12. Untuk target penggunanya, H3 ini dirancang khusus untuk pengemudi ojek online dengan fokus pada efisiensi operasional sehari-hari. Sedangkan untuk H3i, palang 10 berbentuk seperti huruf V warna hitam. Electrum H3i menggunakan jok berbahan kulit sintetis yang dirancang untuk meningkatkan kenyamanan pengendara. Terdapat tulisan H3i yang dibordir. Bannya menggunakan merek Maxxis, tubeless 100/90, velg 12. Ditujukan bagi konsumen umum yang mencari kendaraan listrik dengan desain lebih modern dan fitur tambahan untuk kenyamanan pribadi. Spesifikasi teknis, dimensi dan bobot. Untuk panjangnya 1900 mm, lebar 770 mm, tinggi 1020 mm, berat 87 kg dengan baterai 99 kg, tinggi jok 745 mm. Untuk performa, motor listrik dengan dayanya 2,7 kW. Untuk torsinya di 160 Nm. Untuk mode berkendara smart 45 km per jam dan di mode sport 65 km per jam. Jarak tempuh dengan baterai penuh 65 km. Untuk sistem pengeremannya cakram ganda. Baterai berkapasitas 1,8 kWh, tipe NCM nikel kobalt manganis, bobot 10 kg. Sistem pengisian dapat diisi ulang di rumah menggunakan charger yang disediakan atau melalui sistem penukaran baterai swapping di stasiun yang tersedia. BSS atau Battery Swapping System, tempat penukaran baterai. Lokasi tempat penukaran baterai ada di 250 titik yang tersebar di Jakarta dan sekitar. Bahkan dapat update terbaru bahwa sampai konten ini dibuat telah mencapai 300 titik. Warna H3 terdapat ada biru muda, drawn blue, biru tua, midnight bromo, H3i, ivory white, cherry red, amber, ice navy, viridian green, beige, dan grey. Untuk fitur, terdapat cruise control. Pada motor listrik ini ada fitur yang memungkinkan pengendara untuk mengatur dan mempertahankan kecepatan motor secara otomatis tanpa harus terus-menerus menekan tuas gas. Pencahayaan, lampu depan proyektor LED dengan Daytime Running Light (DRL) dan lampu sen LED horizontal yang minimalis. Panel instrumen, layar digital yang informatif dan mudah dibaca. Kenyamanan, setang model telanjang untuk kontrol yang lebih baik dan desain ergonomis untuk kenyamanan berkendara. Keamanan, rem cakram pada kedua roda untuk pengereman yang optimal. Fleksibilitas energi, pengguna dapat memilih antara mengisi daya baterai di rumah atau menukarnya di stasiun penukaran baterai yang telah disediakan. Bagasi luas, dapat menyimpan helm full face. Aplikasi pintar, pemantauan status baterai, pengaturan mode berkendara, pencarian stasiun penukaran terdekat, pembaruan perangkat lunak, dan riwayat perjalanan. Untuk charger, dalam paket pembeliannya mendapatkan charger 280 watt. Harga dan skema pembelian. Tersedia dua pilihan paket pembelian baterai. Paket beli baterai 29,5 juta. OTR Jabodetabek, garansi baterai 5 tahun, 50.000 km. Gratis extended warranty part hingga 30.000 km per 3 tahun. Mana yang tercapai terlebih dahulu? Gratis home service 1 tahun.
gratis emergency road assistance 1 tahun, gratis servis berkala 4 kali, dan servis spare part 1 kali per tahun. Mana yang tercapai terlebih dahulu? Gratis helm elektrum dan toolkit. Untuk harga paket sewa baterai seharga 25,5 juta OTR Jabotabek. Gratis sewa baterai 12 bulan, gratis warranty part hingga 10.000 km dalam 1 tahun atau mana yang tercapai lebih dahulu. Gratis warranty dinamo hingga 20 km dalam 2 tahun, mana yang tercapai terlebih dahulu. Gratis helm elektrum dan toolkit. Posisi berkendara sangat sesuai untuk orang Indonesia dengan tinggi jok 745 mm. Pengendara dengan tinggi badan 165 cm tetap dapat menapak ke tanah dengan nyaman. Untuk suspensi, Electrum H3i hadir dengan peningkatan dari versi sebelumnya yang digunakan oleh mitra driver Gojek. Saat dikendari sendiri, suspensinya terasa agak kaku namun tetap memberikan kestabilan saat melaju dengan kecepatan tinggi. Meskipun kenyamanan sedikit berkurang, namun saat digunakan berboncengan suspensinya menjadi lebih nyaman dan empuk. Akselerasi itu bisa dilihat dari video kita sebelumnya yang berjudul dibejek gaspol slap slip di kemacetan. Untuk bagian-bagian motor, bagian depan terdapat windshield kecil penutup panel instrumen speedometer. Terdapat logo Electrum di bawah windshieldnya, di bawahnya lagi terdapat plat nomor. Lalu lampu depan proyektor LED dengan daytime running light atau DRL. Terdapat kaca spion berbentuk bulat. Ada spakbor, shock breaker depan teleskopik. Untuk di shock breaker depannya terdapat karet sebagai pelindung agar tidak terkena kotoran dan debu. Remnya cakram, velg palang 10 seperti huruf V, didesain oleh Electrum sendiri. Ukuran ban 100/90 ring 12 menggunakan merek Maxxis dan sudah tubeless. Ventilnya dibuat membengkok untuk mempermudah pengisian angin. Depan agak menyamping, terdapat lampu sen, bentuknya memanjang, melengkung pada bagian depan, dan mengotak di bagian belakangnya. Di bawah lampu sen terdapat logo H3i. Samping, di bawah jok terdapat logo Electrum berbentuk seperti angsa di bagian bodi bagian belakang. Footstep penumpang berwarna silver yang menyatu dengan bodi seolah-olah menjadi bagian dari bodi tersebut. Dengan tambahan tonjokan melengkung untuk memudahkan saat kita memasukkan atau mengeluarkannya. Standar samping, standar tengah, pelindung swing arm berbahan plastik di kedua bagian sisi kiri dan kanan. Terdapat tulisan e-drive. Untuk speedometernya bisa mode gelap atau terang, jadi bisa menyesuaikan. Di bagian atas ada huruf P jika kendaraan dalam keadaan parkir atau saat baru dinyalakan. Untuk mematikannya kita harus menarik rem dan menekan tombol R, otomatis logo P-nya akan mati dan berganti tulisan ready. Artinya motor sudah siap digunakan. Lampu sen, lampu jauh, lampu high beam, dan di bagian kiri indikator penggunaan baterai dengan logo baterai dengan bar untuk melihat sisa pemakaian baterai dan persentasi penggunanya. Terdapat mode berkendara, spin digital besar di bagian tengah, dan di sebelah kanan ada odometer dan suhu. Bagian stang model telanjang naked handlebar. Pegangan gas dilapisi karet dengan tekstur berbintik sehingga tangan tetap erat saat menggenggam dan menarik gas. Stang kiri, switch lampu, lampu dekat, lampu jauh, lampu hazard. Switch lampu sen, tombol klakson, tombol lampu high beam di bagian depan dekat tuas rem. Stang kanan, switch untuk membuka bagasi, switch untuk merubah mode berkendara dengan logo Min, Smart, dan Plus Sport, switch cruise control dan parkir. Di bagian bawah speedometernya terdapat steering lock atau pengunci stang berbentuk kotak, tulisan Electrum. Handlebar dengan model terbuka. Kompartemen penyimpanan terbuka, terdapat USB Type A untuk mencas HP. Rumah kunci berbentuk bulat di bagian samping kanan. Kuncinya menggunakan model konvensional dan keyless. Di bagian tengahnya terdapat hook untuk menggantung barang-barang. Sedangkan pijakan kakinya berbahan karet, tidak terlalu tebal tetapi tidak licin, bisa membawa 2 galon. Jok, bahan joknya kulit jeruk sehingga tidak licin saat duduk. Bagasi, bagasinya bisa menampung helm full face atau berbagai macam barang. Baterai terletak di depan dari bagasi.
Terdapat bagian yang menonjol di bawah jok atau hook untuk menaruh helm. Di bagian belakang terdapat lampu belakang, lampu rem, lampu sennya menyatu dengan lampu utama berbentuk memanjang berwarna merah. Dinamo yang ditutup full rapat berwarna hitam, terdapat tulisan Elektrum. Spakbor belakang, di atas spakbor belakang terdapat bagian seperti behel yang bahannya keras berwarna silver dan ada tulisan Elektrumnya. Di bawah behel dari spakbor ada mata kucing menghadap ke belakang dan dua mata kucing tambahan berbentuk bulan di bagian kiri dan kanan. Di bagian bawah mata kucing terdapat plat nomor belakang. Kaki-kaki belakang, sok belakang menggunakan double shock dengan setelan yang bisa disesuaikan dengan keinginan. Ban belakang berukuran 100/90 ring 12 bermerek Maxxis, tentunya tubeless. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya terdapat cruise control, bannya lebar berbentuk donat, pengisiannya cepat saat charge di BSS. Sudah tersedia lebih dari 300 titik BSS yang tersebar di Jakarta dan sekitar. Untuk kekurangan, tidak terdapat pembatas pada jok motor sehingga saat pengendara merasa lelah tidak ada sandaran untuk bersandar. Kendati mempunyai akselerasi yang dapat disesuaikan, tapi torsinya pada saat kecepatan 40 km/jam tenaganya sudah mulai hilang. Kebanyakan motor listrik di harga yang sama seperti itu. Setelah kita ketahui perbedaan antara H3 dengan H3i, bagaimana menurut pendapat teman-teman Sobat Bray EV? Coba tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video kita ini. Sampai jumpa.